Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aiput Saskia dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056240077. Di sini aku akan menganalisis atau membuat video mengenai tugas ujian tengah semester. Dan aku akan mengambil kasus tentang fenomena sosial budaya di mana terjadinya penurunan minat baca di kalangan generasi muda zaman sekarang. Nah, di sini pertama-tama aku pengen nanya, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau misalkan membaca buku itu semakin jarang dilakukan di dalam generasi kita sekarang, di dalam generasi muda gitu. Dulu tuh buku tuh dianggap sebagai jendela dunia, di mana buku tuh yang menghasilkan berbagai informasi atau kayak kita tuh bisa dapat berbagai ilmu di dalam buku gitu. Nah, tapi tuh sekarang gadget tuh lebih mendominasi dibandingkan buku gitu. Generasi muda zaman sekarang itu lebih memilih untuk mainkan gadget mereka dibandingkan untuk menyempatkan waktunya untuk membaca buku. Nah, sebenarnya apa sih yang saat ini sebenarnya terjadi gitu? Nah, mengapa generasi muda itu lebih memilih untuk memainkan gadget mereka dibandingkan untuk membaca buku? Nah, berdasarkan data UNESCO, minat baca di Indonesia itu sudah tergolong rendah, di mana hanya sekitar 0,01%, yang artinya 1 dari 1.000 orang yang benar-benar gemar untuk membaca gitu. Nah, sementara itu riset pasar menunjukkan bahwa anak zaman sekarang gitu, generasi muda zaman sekarang itu tuh lebih sering menggunakan gadget mereka untuk bermain sosial media dibandingkan untuk meluangkan waktu mereka buat sekadar membaca buku gitu. Nah, tapi tingkat penurunan literasi ini sebenarnya tuh nggak hanya terjadi di Indonesia. Jadi secara global di banyak negara-negara emang sedang terjadi penurunan tingkat literasi yang signifikan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak alasan mengapa sih generasi muda zaman sekarang itu mereka lebih sering memilih untuk bermain gadget mereka gitu dibandingkan untuk membaca buku. Nah, beberapa di antaranya itu di sini aku mengambil beberapa poin. Yang pertama ada dominasi media sosial. Jadi seperti yang tadi udah disebutkan bahwa generasi muda itu lebih sering bermain media sosial dengan gadget mereka dibandingkan untuk membaca buku. Nah, hal ini tuh disebabkan karena akses ke informasi yang serba ada gitu. Jadi di dalam media sosial itu sudah banyak banget kayak informasi-informasi yang kita bisa dapat di buku juga gitu. Tapi di dalam media sosial itu kita tuh bisa dapat hal itu dengan lebih mudah gitu. Jadi kita tuh bisa langsung dapat informasi langsung ke intinya. Sedangkan kalau misalkan membaca buku kita kan harus kayak mencerna dulu kan, kayak harus baca dengan waktu yang lama baru kita tahu intinya itu apa gitu. Nah, makanya media sosial itu lebih dianggap signifikan oleh generasi muda gitu, karena mereka tuh sukanya yang singkat-singkat dibandingkan kayak mereka harus meluangkan waktu yang lama gitu. Nah, yang kedua itu ada perubahan gaya hidup. Jadi pola hidup modern itu lebih mengedepankan kecepatan dan efisiensi. Seperti yang tadi disebutkan bahwa generasi muda itu sekarang lebih sering kayak mereka tuh maunya yang cepat-cepat gitu dibandingkan mereka harus lama dengan membaca buku. Jadi mereka tuh maunya yang praktis gitu. Sehingga membaca buku di kalangan generasi muda ini sudah kayak turun lah istilahnya, kayak mereka tuh udah nggak minat untuk baca buku gitu. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya akses dan harga buku yang melonjak tinggi. Jadi banyak dari sebagian mereka yang susah untuk memiliki akses terhadap buku. Jadi misalkan ke daerah-daerah tertentu, kayak daerah-daerah yang masih belum rata gitu, belum yang banyak buku atau banyak istilahnya daerah-daerah yang terpencil lah gitu. Mereka kan sulit kan untuk mendapatkan akses terhadap buku gitu. Nah, selain akses terhadap buku, harga buku yang mahal itu juga mempengaruhi kenapa generasi muda zaman sekarang itu lebih lebih memanfaatkan media sosial dibandingkan buku, karena dengan harga buku yang mahal tidak semua orang itu bisa untuk membeli buku fisik tersebut. Jadi
orang-orang tuh generasi muda zaman sekarang tuh lebih milih kayak udahlah baca dari media sosial aja, kan juga ada gitu. Nah, yang terakhir itu ada metode pendidikan yang tidak menarik. Jadi banyak sekolah yang masih menggunakan metode membaca yang membosankan gitu, tanpa membangun minat baca bagi siswa mereka atau bagi kayak mahasiswa mereka. Jadi kayak mereka tuh cuma baca yang sekadar baca gitu. Nah, itu kan membuat kayak orang-orang, sebagian orang tuh ngerasa kalau ini bosan banget gitu, lama banget baca bikin bosan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus ningkatin gimana sih supaya anak-anak sekarang tuh minat bacanya tuh berkembang gitu, minat bacanya tuh meningkat gitu dengan menggunakan metode pendidikan yang lebih relevan dengan zaman sekarang gitu. Menurut hasil penelitian The Program for the International Assessment of Adult Competencies, 70% warga Jakarta tidak cakap mengolah informasi dan pengetahuan dalam bentuk bacaan panjang. Dan 86% orang dewasa di Jakarta hanya mampu menyelesaikan persoalan aritmatika ringkas. Rendahnya literasi menjadi dasar permasalahan yang berdampak luas. Literasi berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa hingga menyumbang angka pengangguran dan kesenjangan sosial. Dampak dari kurangnya minat baca di generasi muda zaman sekarang. Nah, jika kebiasaan membaca itu terus menurun, maka sebenarnya kita tuh generasi muda zaman sekarang tuh bakal terkena dampaknya gitu. Jadi kayak dampaknya tuh sebenarnya bakalan sangat besar bagi mereka yang penurunan minat bacanya menurun. Sebenarnya kayak dampaknya itu bisa berpengaruh ke kita juga yang sebenarnya kita tuh masih suka untuk membaca gitu. Jadi di sini aku akan menyebutkan dampak dari yang terjadi kalau misalkan penurunan minat baca itu terus menurun. Nah, jadi yang pertama itu ada kemampuan berpikir kritis yang menurun. Jadi tanpa membaca, seseorang tuh bakal sulit untuk menganalisis atau berpikir lebih luas lah, istilahnya kayak mereka tuh sulit untuk menganalisis atau mengidentifikasi gimana sih kita tuh mencerna informasi gitu. Sebenarnya ini tuh informasi valid atau informasi yang hoax. Jadi mereka tuh kayak lebih sering kemakan hoax di dalam media sosial, karena media sosial kan kayak ya udah gitu, apa aja diupload. Mereka tuh nggak yang menyaring mana sih yang benar, mana sih yang enggak gitu. Jadi dengan kurangnya minat baca, kita tuh jadi yang kayak ya udah percaya aja sama hal itu walaupun itu hoax gitu. Nah, yang kedua itu ada kurangnya kreativitas dan inovasi. Jadi membaca itu kan merupakan cara terbaik untuk menanggulangi atau menggali wawasan dalam memperluas ide-ide manusia ya. Jadi kayak dengan membaca kita tuh lebih yang kayak yang tadi seperti yang pertama aku bilang, kalau misalkan pikiran kita tuh dapat lebih luas. Nah, ini tuh juga bisa dapat memperluas ide-ide dalam berbagai hal gitu. Tapi kalau misalkan minat baca kita terus menurun, itu tuh bakal jadi kayak generasi kita tuh kurang untuk untuk ide-ide yang relevan untuk zaman sekarang gitu, tentang kreativitas kita tuh bakalan menurun gitu. Nah, yang ketiga itu ada kesenjangan intelektual. Nah, bagi mereka yang memiliki akses kebacaan yang berkualitas, mereka tuh lebih unggul di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi mereka tuh bisa lebih pintar untuk mengidentifikasi hal-hal yang sedang terjadi, atau kayak sebagian hal-hal yang memang sulit untuk sebagian orang yang susah untuk membaca. Nah, itu tuh bakal buat kayak kesenjangan intelektual terhadap kita yang sulit membaca sama mereka yang gemar membaca gitu. Nah, dari pemaparan video atau pemaparan singkat tentang analisis kurangnya minat membaca terhadap generasi muda, aku bakalan memberikan gimana sih solusi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah ini gitu. Nah, yang pertama itu ada menggunakan platform digital untuk literasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa platform digital itu sangat mudah diakses gitu. Kita tuh bisa baca menggunakan e-book atau kayak menggunakan aplikasi dari Perpusnas yang ada di platform digital gitu. Kita tuh bisa dengan mudah membaca tanpa kita harus membeli buku itu. Nah, itu tuh bisa membuat ketertarikan terhadap generasi muda juga, karena itu kan melalui platform digital gitu. Nah, selain menggunakan platform digital, yang kedua itu ada membuat gerakan sosial. Jadi kampanye literasi seperti komunitas itu, misalkan kita bikin komunitas di dalam Twitter atau di dalam sosial media lainnya tentang penggemar membaca buku gitu. Nah, kita tuh bisa dengan mudah menggiring orang-orang atau menggiring generasi muda yang susah untuk membaca dengan berbagai argumen yang membangun
untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membaca gitu, menyediakan buku dengan harga yang terjangkau. Jadi pemerintah dan pihak swasta itu sebenarnya perlu berkolaborasi dalam meningkatkan akses terhadap bacaan yang berkualitas gitu. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang nggak punya, maksudnya gimana ya, banyak orang yang perekonomiannya tuh nggak yang tercukupi gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya pengen baca tapi dengan harga yang mahal mereka jadi sulit untuk memenuhi keinginan mereka itu. Jadi sebenarnya menyediakan buku dengan harga terjangkau itu sebenarnya merupakan solusi yang sangat efektif gitu. Nah yang terakhir itu solusi dari aku mungkin ada mengubah metode pendidikan. Nah seperti yang tadi sudah disebutkan di pembahasan yang sebelumnya, bahwa pendidikan itu harus lebih interaktif dan menarik di dalam memberikan pemaparan materi atau pemaparan tentang pentingnya membaca di generasi zaman sekarang gitu. Jadi kayak mereka tuh harus lebih kreatif gitu, harus lebih kayak mengedepankan inovasi di dalam gempuran generasi muda yang lebih suka untuk bermain gadget gitu. Nah mungkin itu aja solusi yang bisa aku berikan. Mungkin sebenarnya masih banyak tapi mungkin segitu aja. Nah membaca buku itu sebenarnya bukan sekedar untuk memahami huruf atau sekedar membaca gitu, kayak ya udah membaca aja gitu. Sebenarnya membaca buku itu dapat membuka dunia dan melihat berbagai macam perspektif gitu. Jadi kita tuh bakalan dapat perspektif baru dari membaca buku. Dengan baca buku kita tuh bisa membuka pikiran kita lebih luas ke depan gitu. Jadi kita tuh bisa mengidentifikasi sebenarnya mana sih yang benar atau mana sih yang enggak. Jadi kita dengan membaca buku kita tuh nggak sering yang kayak nggak dapat terpengaruh dengan mudah dengan berita-berita yang kayak nggak terpercaya gitu. Nah jika kita ingin masa depan yang lebih cerah, kita tuh penting untuk membaca buku. Jadi mari kita bersama-sama menghidupkan kembali citra buku atau budaya literasi yang sudah menurun di kalangan generasi muda zaman sekarang. Mungkin itu saja video analisis yang bisa aku berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.